Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari Lukas pasal 15 mulai ayat 11 sampai ayat yang ke-32, di mana di video sebelumnya saudara kita sudah belajar dari perikop ini tentang anak bungsu yang terhilang. Dan hari ini saya rindu kita belajar tentang anak sulung yang terhilang. Dan saya mau menunjukkan kepada saudara bahwa kalau selama ini mungkin saudara sering kali mendengar khotbah tentang anak bungsu yang hilang, tetapi sebenarnya pada akhirnya yang terhilang sebenarnya adalah anak sulung. Dan kita akan belajar kenapa, apa alasannya sehingga anak sulung tersebutlah yang terhilang. Jangan sampai saudara dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini kita melakukan banyak hal, kita kerjakan kegiatan kita, aktivitas kita, kita kerjakan yang terbaik, lalu kita juga mengiring Tuhan, tapi ternyata kita adalah orang yang terhilang. Sungguh sangat menyedihkan saudara. Itu sebabnya hari ini saya rindu kita belajar bersama apa yang menjadi penyebab anak sulung yang terhilang, supaya kita belajar, supaya dalam perjalanan kita di dunia ini dalam mengiring Tuhan, kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh anak Tuhan, bukan orang yang terhilang. Puji Tuhan saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Siapkan hati dan pikiran saudara untuk sungguh-sungguh mendengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Lukas 15 ayat 11 sampai ayat 32. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa,
Aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Puji Tuhan, saudara. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang anak bungsu yang terhilang, di mana dia mengalami penderitaan oleh karena dia mencoba mencari kesenangan dunia. Dia meninggalkan bapaknya dan mencari kesenangan dunia, dan akhirnya berakhir dengan penderitaan, berakhir dengan kemelaratan. Kita sudah belajar bahwa jangan sampai kita mencari kesenangan dunia ini dan menjauh dari Bapa di sorga. Tetapi ketika dia bertobat dan kembali, bapaknya menerima dia. Hari ini, saudara, saya ingin kita belajar tentang anak sulung yang hilang. Itulah yang jauh lebih menyedihkan. Saya mau menegaskan kepada saudara bahwa sebenarnya anak sulung inilah yang terhilang sebenarnya. Karena kalau anak bungsu itu memang sempat dia terhilang, tapi kemudian kembali lagi kepada Bapa. Sedangkan anak sulung itu, dialah anak yang terhilang yang sesungguhnya. Mengapa saya berkata begitu, saudara? Saya akan menjelaskan kepada saudara. Di ayat 1 di pasal 15 ini, peristiwanya dimulai dari sana. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Jadi pada waktu itu, saudara, ada para pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Mereka mau bertobat. Tapi ayat kedua dikatakan, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi latar belakang dari peristiwa ini semua, saudara, di mana ada orang-orang berdosa, ada pemungut-pemungut cukai yang mau bertobat dan datang kepada Yesus. Lalu kemudian orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka bersungut-sungut dan protes karena Yesus menerima orang-orang berdosa. Lalu kemudian ketika orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bersungut-sungut, ayat 3 dikatakan di sana, saudara, lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Jadi Yesus kemudian memberikan perumpamaan
kepada mereka ketika ada orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut oleh karena pemungut cukai dan orang berdosa datang kepada Yesus. Jadi akhirnya diberilah 3 perumpamaan. Perumpamaan pertama tentang domba yang hilang, kedua tentang dirham yang hilang, dan perumpamaan ketiga adalah tentang anak yang hilang. Jadi kenapa ada 3 perumpamaan ini? Karena ada orang-orang berdosa dan pemungut cukai yang bertobat dan orang-orang Farisi bersungut-sungut. Akhirnya diberilah 3 perumpamaan ini kepada mereka. Dan isi dari 3 perumpamaan ini adalah ada sukacita karena apa yang terhilang ditemukan kembali. Lalu kemudian kita langsung kepada perumpamaan tentang anak hilang. Unik sekali saudara, tentang perumpamaan anak hilang ini. Kalau kita merenung, maka sebenarnya anak hilang yang dimaksudkan di sana sebenarnya adalah pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Itulah yang bertobat, pemungut cukai dan orang-orang berdosa, dan itulah yang digambarkan sebagai anak bungsu. Anak yang terhilang itu, yang kembali kepada Bapa. Itu menggambarkan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Sedangkan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang bersungut-sungut itu diwakili oleh anak sulung. Sekali lagi, saya yakin saudara sudah mulai paham bahwa perumpamaan tentang anak terhilang itu, di mana ada anak bungsu dan anak sulung. Anak bungsu yang sempat terhilang dan kembali, itu adalah gambaran pemungut cukai dan orang berdosa, yang Yesus mau menggambarkan bahwa pemungut cukai orang berdosa yang bertobat di ayat 1 itu seperti anak bungsu ini. Mereka terhilang dan ditemukan kembali, didapat kembali, hidup kembali. Sedangkan anak sulung yang bersungut-sungut dan marah ketika anak bungsu itu kembali, itu Yesus buat sebagai gambaran dari orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang bersungut-sungut ketika ada pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus. Jadi saat ini saudara sudah mulai paham ketika saya berkata bahwa sebenarnya anak sulung itulah yang benar-benar terhilang. Kalau saya buat judulnya saudara, maka renungan ini berjudul Terhilang di Dalam Rumah. Kenapa? Karena anak sulung itu menggambarkan orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka adalah para pelayan. Mereka adalah rohaniawan-rohaniawan. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan dalam perjanjian baru, mereka itulah orang terhilang. Mereka itulah yang menyalibkan Yesus. Mereka adalah orang-orang rohaniawan yang terhilang sebenarnya. Sekalipun hidup mereka selalu ada di bait Allah, mereka dikenal sebagai orang-orang yang rohani, tetapi mereka adalah orang-orang yang terhilang, dan merekalah yang mengusulkan dan mendorong supaya Yesus disalibkan. Dan di sini anak sulung itu digambarkan sebagai orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Dan saat ini saya rindu kita merenung saudara, jangan sampai dalam perjalanan hidup kita hidup sebagai orang Kristen, kita hidup sebagai anak Tuhan. Orang-orang berkata kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang rajin ke gereja, setia beribadah dan sebagainya. Tetapi jangan sampai kita orang-orang terhilang di dalam rumah. Sama seperti orang Farisi, ahli Taurat itu, rohaniawan tapi sebenarnya terhilang. Jangan sampai seperti anak sulung itu, dia ada di rumah Bapa, tetapi sebenarnya dia terhilang di dalam rumah. Secara singkat saudara, saya ingin kita belajar apa yang membuat anak sulung itu terhilang di dalam rumah. Kita lihat beberapa hal. Kita lihat ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi padaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Lalu lihat saudara ayat yang ke-31, apa jawaban Bapa? Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku,
Ketika anak sulung itu protes, saudara, Bapa berkata, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku." Yang saya tangkap di sini, Bapa mau menegaskan kepada anak sulung itu bahwa seharusnya kamu menikmati kebersamaan dengan aku, dan kebersamaan dengan aku itu melebihi segalanya. Selama ini anak bungsu itu yang telah pergi meninggalkan aku, dia telah menderita, sedangkan kamu selalu bersama-sama dengan aku. Tetapi faktanya anak sulung itu, sekalipun dia ada di rumah, dia tidak menikmati kebersamaan dengan Bapa. Sama seperti orang Farisi dan orang-orang ahli-ahli Taurat, sekalipun mereka adalah rohaniawan, tapi sebenarnya mereka tidak menikmati kedekatan, keintiman dengan Bapa, sehingga Mesias datang pun mereka tidak sadar. Mesias datang pun pada akhirnya mereka juga yang menyalibkan. Kenapa, saudara? Mereka terhilang karena mereka tidak menikmati kedekatan dan keintiman dengan Bapa. Saudara, jangan sampai saudara disebut anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, bahkan mungkin rajin ke gereja, rajin melayani, tapi saudara tidak menikmati kedekatan dengan Bapa, saudara tidak mengalami keintiman dengan Bapa surgawi, maka sebenarnya saudara adalah orang-orang yang terhilang seperti anak sulung itu. Lalu kemudian yang kedua, jawaban dari bapaknya, "Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Anak sulung itu protes. Dia berkata, "Bertahun-tahun aku melayani Bapa, tapi belum pernah diberikan kepadaku seekor anak kambing pun." Tetapi jawab bapaknya, "Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Artinya apa, saudara? Bahwa anak sulung itu selama ini nggak tahu dan nggak sadar apa yang menjadi haknya sebagai anak Bapa. Itu sebabnya dia terhilang, saudara. Dia sebagai anak, tapi dia tidak sadar dia adalah anak. Dia sebagai anak, tapi dia tidak sadar bahwa jangankan kambing, anak lembu pun dia bisa minta kepada bapaknya. Tapi dia tidak lakukan itu. Kenapa? Karena dia tidak sadar. Dia bermental seperti orang upahan di rumah bapaknya. Dia tidak sadar apa yang menjadi haknya. Saudara, jangan sampai kita disebut orang Kristen, anak-anak Tuhan, tapi kita tidak tahu apa yang menjadi hak kita. Yang paling utama yang dianugerahkan Tuhan bagi kita adalah keselamatan jiwa kita. Jangan sampai kita disebut anak-anak Tuhan, tapi kita tidak mengalami kepastian akan keselamatan jiwa kita. Maka kitalah orang yang terhilang itu. Lalu kemudian yang terakhir, Bapa berkata begini, ayat 32. "Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Ketika adiknya yang terhilang itu didapat kembali, di mana semua orang bersukacita, tapi anak sulung ini malah bersungut-sungut dan marah. Sama seperti ahli Taurat dan orang Farisi, ketika ada orang berdosa bertobat, seharusnya ada sukacita, tapi mereka malah marah, bersungut-sungut. Anak sulung itu juga bersungut-sungut. Mereka terhilang, saudara, baik orang Farisi, ahli Taurat, baik anak sulung itu, mereka terhilang karena mereka tidak tahu apa yang menjadi sukacita sesungguhnya. Bagi mereka sukacita itu adalah apa yang mereka dapat. Kehormatan seperti orang Farisi, orang Saduki. Itu yang penting bagi mereka, bukan keselamatan orang berdosa, bukan keselamatan orang terhilang yang penting bagi mereka. Harga diri dan sebagainya, itu juga yang terjadi kepada anak sulung itu. Apa yang ku dapat, kenapa tidak diberikan ini dan itu dan sebagainya. Bagi dia perkara dunia yang penting, padahal dengan keselamatan adiknya seharusnya dia bersukacita. Jadi dia terhilang yang terakhir karena dia tidak tahu bahwa sukacita sesungguhnya adalah ketika ada orang terhilang didapat kembali. Jangan sampai saudara sebagai anak-anak Tuhan, saudara tidak tahu sukacita yang sesungguhnya. Kalau saudara tidak tahu apa yang menjadi sukacita sesungguhnya, maka sebenarnya saudara adalah orang-orang terhilang. Apa sukacita sesungguhnya? Ketika ada orang berdosa bertobat kembali, saudara. Ada orang berdosa datang kepada Tuhan. Itulah sukacita sesungguhnya. Jika ada keluarga saudara, orang tua saudara, keluargamu yang belum diselamatkan, mereka belum bertobat, tapi kemudian bertobat, datang kepada Tuhan, itulah sukacita sesungguhnya. Puji Tuhan, saudara, pagi hari ini kita sudah merenungkan firman Tuhan. Jangan sampai saudara terhilang di dalam rumah. Untuk apa kita berjuang keras? Untuk apa hari ini saudara bekerja, berbisnis dan sebagainya kalau saudara terhilang dan mati masuk neraka? Jangan sampai saudara terhilang di dalam rumah.
Apa ciri-ciri orang terhilang di dalam rumah seperti orang Farisi, ahli Taurat, dan anak sulung ini? Yang pertama, mereka ada di rumah Bapa, tapi mereka tidak mengalami kedekatan dan keintiman dengan Bapa. Yang kedua, mereka ada di rumah Bapa, tapi mereka tidak tahu apa yang menjadi hak mereka. Dan yang ketiga, mereka ada di rumah Bapa, tetapi mereka tidak tahu apa yang menjadi sukacita sesungguhnya, yaitu ketika ada yang terhilang diselamatkan. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara pagi hari ini. Biarlah setiap kita adalah anak-anak Tuhan yang sesungguhnya, bukan anak yang terhilang. Tetapi kita adalah anak-anak Tuhan yang mengalami keintiman dengan Bapa. Kita tahu apa yang menjadi hak kita sebagai anak Bapa, keselamatan jiwa kita, berkat-berkat yang Dia anugerahkan bagi kita dan sebagainya. Dan kita juga tahu bahwa sukacita yang sesungguhnya adalah ketika ada orang berdosa datang kepada Tuhan dan diselamatkan. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa bersama, dan jadikanlah renungan ini menjadi renungan saudara di sepanjang hari ini. Jadi anak-anak Tuhan yang sejati, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami, dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik,
Saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga, melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga, melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka untuk mereka dipromosikan. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka
memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami ya Tuhan, ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil. Nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya panggil kami Yesus, ku serukan sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan.
hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang hadapan tahta-Mu, bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah